Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nur Melati dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 SMA. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pengolahan makanan awetan dari bahan nabati pada sub yang ketiga, yaitu perhitungan biaya produksi dan harga jual. Produk awetan makanan dari bahan nabati dalam proses pembuatannya tentu akan membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperkirakan terlebih dahulu di awal perencanaan produk. Dalam menjalankan kegiatan perhitungan perkiraan biaya ini, peserta didik perlu untuk melakukan survei harga bahan yang dibutuhkan, baik dengan kunjungan ke pasar terdekat maupun melalui media online. Seluruh biaya yang akan dikeluarkan dalam proses produksi diperkirakan untuk menentukan harga produk sebagai bagian dari penentuan nilai ekonomis produk. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh seseorang selama proses pengelolaan pembuatan produk dengan tujuan menghasilkan produk yang siap untuk dipasarkan. Biaya produksi ini terbagi menjadi 3, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya tidak tetap atau variable cost, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produksinya. Biaya tetap ini meliputi biaya tenaga kerja, listrik atau air, gas, penyusutan alat, dan lain-lainnya. Nah, contohnya yang ada pada tabel di sana, di sini dicontohkan untuk biaya tetap terkait pengolahan minuman lidah buaya. Di sana tenaga kerja tetapnya dianggap 6 orang dan satu orangnya dibayarkan dengan 750.000, ditotalkan 4.500.000. Di sana tabel sebelah kanannya itu jumlahnya itu adalah dalam ribu ya. Kemudian listrik airnya 1.500.000, kemudian biaya lain-lainnya ada 100.000, sehingga total semuanya itu adalah 7.384.000 per bulannya. Nah, dianggap produksi ini dalam 1 bulan itu memproduksinya 20 kali produksi, sehingga 7 juta itu dibagi dengan 20 dan total biaya per harinya yaitu 769.200. Yang berikutnya yaitu biaya tidak tetap atau variable cost, yaitu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Jadi sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksinya. Biaya tidak tetap ini biasanya meliputi biaya bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan. Di sini ada contoh untuk biaya tidak tetap dalam produksi minuman lidah buaya. Nah, di sana jelas ya, lidah buayanya 100 kilo, kemudian harga per kilonya 4.000 dikali 100 jadi 400.000, sehingga total untuk semua bahan baku mulai dari lidah buaya, sirup, kemasan mangkok, tutup mangkok, kardus, sendok, serta lakban itu semuanya terkumpul 1.039.000, sehingga total untuk 1 kali produksi itu dihasilkan segitu ya, sekitar 1.039.000-an. Total biayanya yaitu jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Pada proses produksi minuman lidah buaya ini, total biaya yang dibutuhkannya yaitu biaya variabel yang tadi 1.390.750 ditambah dengan biaya tetapnya 369.200, sehingga total biayanya 1.408.950. Nah, kemudian kita bisa menentukan HPP dari total biaya tadi atau harga pokok produk. Harga pokok produk dari suatu produk ini jika dijual, maka itu harganya disebut dengan harga pokok produk. Jadi, produsen ini tidak untung dan juga tidak rugi. HPP ini ditentukan untuk bisa menentukan harga jual. Nah, untuk produk minuman lidah buaya tadi, HPP-nya adalah total biaya dibagi dengan jumlah produksinya. Total biayanya tadi 1.408.950 dibagi 500 produksi tadi minuman lidah buayanya, sehingga HPP-nya adalah Rp2.818.
Setelah kita menentukan HPP, maka kita bisa menentukan HJP atau harga jual dengan cara HPP yang tadi sudah ditentukan ditambah dengan margin keuntungan yang akan kita ambil. Harga jual ini adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Harga ini juga bisa ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Harga dari pabrik tentunya lebih murah karena saluran distribusi seperti agen, toko, konter, dan lain-lain. Tentu juga harus mendapatkan keuntungan ya. Nah, misalnya kita menetapkan harga jual untuk minuman lidah buaya tadi dari pabrik itu adalah Rp4.000 per satu picisnya. Maka di sini dalam tabel itu ada harga persatuan per mangkoknya itu adalah 4.000, sehingga kalau ada yang mau membeli per karton dengan isi 12 maka harus dibayarkan dengan 48.000. Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. Nah, kita hitung tadi jumlah mangkok dari minuman lidah buaya, jumlahnya 500 cup. Kemudian satuannya itu harganya 4.000, sehingga uang yang diterima itu adalah 2 juta rupiah. Untuk menghitung pendapatan bersih atau laba, itu adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Nah, pada produksi minuman lidah buaya tadi, jumlah penerimaan bersihnya yaitu penerimaan kotor 2 juta tadi dikurangi total biaya, dikurangi 1.408.950, sehingga keuntungan bersihnya kita dapatkan yaitu Rp591.050. Jadi perkiraan pendapatan untuk satu kali produksi yaitu sebanyak 500 mangkok lidah buaya akan mendapatkan laba atau keuntungan sebesar Rp591.050. Nah, di sini ada contoh lain dalam perhitungan biaya untuk membuat keripik singkong dengan porsinya hanya 20 bungkus. Bisa teman-teman perhatikan di sana ya. Mulai dari HPP-nya berapa, harga jual per bungkusnya berapa, keuntungannya juga berapa. Silahkan disimak di slide berikut ya. Nah, untuk lebih memahami lagi bagaimana cara menghitung rincian biaya dalam wirausaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati ini, silahkan kalian membuat kelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama yaitu kalian bisa memilih satu jenis produk makanan awetan dari nabati yang akan dijadikan usaha oleh kelompok kalian. Yang kedua, buatlah perhitungan biaya lengkap untuk produk pilihan kelompokmu untuk menemukan HPP dan menentukan harga jualnya. Kemudian terakhir, buatlah perhitungan biaya tersebut dalam bentuk laporan. Silahkan didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya ya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi hari ini dapat memberikan manfaat untuk semuanya dan mudah-mudahan bisa dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa tetap semangat untuk terus belajar ya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.